Hai, selamat datang lagi dengan gua Mitsuki di channel Enter Code. Di video kali ini gua akan bahas tentang try catch. Penting nggak sih kita pakai try catch di dalam codingan kita? Nah, di sini gua bahas try catch ini dengan prakteknya gua pakai Laravel ya. Jadi di sini gua punya project Laravel, gua bakal pakai di sini ya, implementasikan di project Laravel. Nah, di sini studi kasusnya untuk try catch ini adalah kita akan mendeteksi error kita sendiri. Nah, contohnya, misalkan kita sebagai back-end developer yang bekerja sama dengan mobile atau front-end ya. Nah, terus tiba-tiba di front-end itu terjadi error. Nah, si front-end-nya pasti bakal komplain ke kita. Pak, ini bagian back-end-nya terjadi error nih. Kita nge-request ada terjadi error. Nah, itu bakal ribet kalau misalkan kita tanya ke front-end-nya. Errornya di mana ya? Pesan errornya seperti apa ya? Nah, itu kan pasti ribet tuh. Sedangkan kita bagian backend kita punya kerjaan sendiri, si mobile juga pasti punya kerjaan sendiri. Pastinya si mobile ini pengennya kita memperbaiki sendiri gitu, tanpa bikin dia jadi ribet gitu ya. Nah, jadi untuk try catch ini kita gunakan supaya kita bisa mendeteksi error kita sendiri gitu ya. Oke, di sini saya coba praktekkan ya, studi kasusnya. Di sini saya ada di root API. Nah, di sini ya. Jadi ini contohnya kita sebagai backend developer ya yang bekerja sama dengan front end. Nah, di sini ada satu root yang akan kita pakai, misalkan namanya get data. Kemudian di sini ada ekstensi VS Code namanya Thunder Client untuk merequest. Ini semacam postman ya, gitu. Jadi di sini gua coba nge-request ke root API yang ini. Ya, ini kalau gua request ini statusnya pasti 200 ya, karena memang di situ masih kosong. Jadi dia bakal sukses 200. Nah, terus misalkan si ini kita anggaplah ini si front end ya yang meminta data ya, get data. Terus kita kasih nih datanya. Misalkan kita coba bikin data sederhana dulu ya, misalkan data ini. Kita coba bikin data simple dulu. Oke. Nah, ini tujuannya kita akan kirim data ini ke front end ketika dia meminta ke root ini. Nah, cara kirimnya kan biasanya kayak gini. Response. Return. Response. JSON. Terus kita isi variabel data sama statusnya 200. Nah, kayak gitu ya. Coba kita minta data lewat sini. Ini kita simulasikan ya, si front end meminta data ke root kita. Nah, dia mendapatkan data ini. Tapi gimana kalau misalkan secara tidak sadar kita membuat error di codingan ini? Misalkan kita lempar data yang bentuknya seperti ini. Data, terus datanya kita ambil dari model ya. Misalkan nama modelnya apa ya? Model aja kayak gini ya. Yang pastinya ini bakal error ya. Model all. Nah, kita coba bikin sesuatu yang ada kemungkinan ini bakal error. Di sini pasti errornya model ini nggak ketemu, ya. Nah, kita coba lempar data ini. Dan ini secara tidak sadar ini kita bikin codingan ini ya. Cuman kita nggak tahu ini error, ya. Namanya juga ngoding pasti ada errornya ya. Kita coba hit, kita coba minta data. Nah, si front end ketika dia meminta data, itu dia akan mendapatkan response error seperti ini, ya. Nah, terus si front end itu bakal komplain ke kita, Pak, ini bagian backend ada error, tolong diperbaiki ya. Ya mungkin dia cuma bilang gitu doang, dia nggak ngasih tahu errornya kenapa-kenapa, karena dia punya kerjaan sendiri. Nah, gimana cara kita memperbaiki error? Sedangkan dia cuma bilang terjadi error di root get data. Nah, karena kita ngodingnya banyak ya, misalkan kita udah pusing nih, kita pasti kadang kita nggak ketemu errornya di mana gitu kan. Bahkan cuma hilang titik koma satu aja, itu kita nggak ketemu, susah ya. Nah, buat mendeteksi error, itu kita pakai try catch. Nah, jadi fungsi try catch itu ada banyak ya. Salah satunya kita bisa custom pesan error di sini. Jadi yang muncul di sini tuh lebih bagus lagi, bukan kayak gini ya. Oke, sekarang kita coba bikin try catch. Kita ambil dulu datanya. Terus kita bikin try, pilih yang ketiga aja. Nah, pasti datanya di dalam try catch. Kayak gini ya. Nah, kalau misalkan ini di request terus terjadi error di dalam blok kode ini, itu yang ini tuh nggak dijalankan ya, dia akan menjalankan yang di bagian ini. Jadi kalau misalkan di atas sini terjadi error,
yang akan dijalankan adalah yang di bagian bawah ini, gitu ya. Nah, coba kita return. Kalau misalkan terjadi error, kita pengen ngapain? Misalkan kita return seperti ini, response JSON. Terus statusnya misalkan ini response JSON bebas ya. Saya cuman kasih contoh kayak gini. Message. Nah, message-nya kita bisa custom. Misalkan terjadi kesalahan ya. Nah, jadi kalau di sini error, dia bakal jalanin yang di sini. Tapi kalau misalkan ini yang di atas tidak error, maka dia bakal ngejalanin yang di atas. Coba kita minta data lewat frontend. Anggaplah ini frontend ya, Thunder Client ini. Nanti akan gua bahas juga tentang Thunder Client ini ya. Ini mirip seperti Postman. Nah, jadi di sini ketika dia meminta data, itu yang di return oleh backend kita itu lebih rapi. Kayak gini ya. Jadi dia di sisi frontend dia bisa bikin kondisi juga ya. Nah, lebih rapi. Dan statusnya juga 200. Ya, sukses. Tapi ini bisa kita custom. Statusnya ini bisa kita custom misalkan jadi 500. Caranya tinggal kita kasih koma di sini ya. Ada dua parameter untuk JSON ya. Nah, misalkan kita kasih status kodenya di sini 500 dan yang di atas ini 200. Nah, jadi ketika dia request itu statusnya 500 ya, 500 internal server error. Nah, kayak gini. Nah, terus gimana cara kita mendeteksi errornya? Kita bisa lihat di mana nih pesan errornya. Ini anggaplah di masa-masa maintenance ya. Frontend bilang tiba-tiba di backend terjadi error. Ya udah kita periksa di mana nih errornya, di mana gitu kan. Dia cuma bilang errornya terjadi, si frontend bilang errornya terjadi di root get data. Nah, kita yang ngoding kadang kita nggak tahu di mana letak errornya gitu. Nah, try catch kayak gini doang itu masih belum cukup. Kita perlu yang namanya logging ya. Akan saya bahas juga tentang logging. Tapi di sini secara sederhana cara penggunaan logging itu biasa dikombinasikan dengan try catch. Misalkan kita bikin log, ini penggunaan logging kayak gini ya. Kita ketik log titik 2 error. Nah, ini buat pesan untuk kita sendiri ya kalau misalkan terjadi error. Ini jangan lupa diimport kelas loggingnya. Nah, terus di dalam sini itu kita isi dengan pesan apa yang harus kita taruh di situ supaya nantinya ketika terjadi error kita bisa tahu. Nah, ini kita bisa tentukan seperti ini pesannya. Misalkan saya sebagai backend saya ketik kayak gini. Terjadi error ya, terjadi error di root API get data. Nah, kayak gitu ya. Terus pesan errornya apa? Kita bisa sambung dengan variabel th kayak gini. Get message. Nah, th ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini. Oke. Coba sekarang kita hit ya. Misalkan si frontend minta data. Ternyata terjadi error gitu ya. Nah, terjadi error. Sekarang kita bisa ngelihat ya. Kita bisa mendeteksi semua yang terjadi di website kita, error-errornya ya. Ketika kita sudah bikin logging seperti ini, itu akan tercatat di file. Kalau misalkan kita pakai Laravel, itu akan tercatat di file Laravel log di sini ya. Tempatnya di storage, logs, Laravel log. Nah, dia akan tercatat di sini. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini yang kita bikin tadi. Jadi kita punya laporan error nih. Jadi ketika di masa maintenance itu kita mudah memperbaiki error apapun ya di website kita karena kita tahu letak-letaknya. Ini contohnya terjadi error, kita sudah tuliskan pesannya terjadi error di root API get data. Kelas modelnya not found. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu pesan errornya ini, pasti kita langsung menuju ke rootnya dan cari root model yang dimaksud, yaitu yang ini. Dan benar, ini error karena model ini nggak ada. Kayak gitu ya. Nah, bayangkan kita punya banyak codingan nih di controller atau dimanapun. Nah, itu semua kita kasih try catch, itu pasti akan dicatat di sini apapun yang error. Jadi kalau misalkan si frontend bilang, Pak terjadi error di bagian ini, atau misalkan Pak terjadi error ketika saya memasukkan data ini atau mengambil data ini. Nah, itu si frontend simpelnya dia cuma pengen bilang kayak gitu ya. Nah, kita bisa tahu, kita lihat aja di Laravel log. Laravel log lihat tanggal terakhir ya. Atau misalkan tanggal berapa si frontend itu melakukan permintaan data atau hit ke API kita.
gitu ya. Lihat aja tanggalnya, maka itu adalah errornya gitu. Jadi kita dengan mudah untuk memperbaiki error kita. Kalau misalkan tanpa try catch itu kita kayak apa ya, buta gitu, nggak punya debugging ya. Nah, jadi itu aja fungsi dari try catch ini. Untuk sisanya kayak misalkan eh, tentang logging atau tentang Thunder Client ini, itu akan gua bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Khusus untuk video ini gua cuma bahas tentang try catch ya, karena beberapa programmer kantor atau developer-developer kantor, mahasiswa yang lainnya yang gua mentorin, itu project-project mereka tuh nggak ada try catch-nya. Jadi agak susah buat gua mentorin mereka karena gua nggak bisa ngelihat errornya di mana gitu ya, secara gampang. Sebenarnya buat ngelihat error itu banyak ya, cuman bagusnya itu kalau misalkan errornya itu teratur gini handlingnya, kita bisa lihat di sini tempat-tempat errornya gitu ya. Nah, sedangkan error handling itu ada banyak ya, debugging ya. Tapi ini yang biasa gua pakai kayak gini, try catch. Jadi lebih mudah gitu ya. Ini cocoknya dipakai di API. Jadi kalau misalkan terjadi error di front end atau di platform manapun, kita tinggal buka aja Laravel log, kita lihat tanggal kapan dia ngehit, maka di situ letak errornya. Tanpa perlu kita cari codingannya satu persatu gitu ya. So, untuk video ini gue ucapkan terima kasih buat yang udah nonton dan nantikan video gue selanjutnya.